أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم آمين اللهم آمين. Yang sama kita hormati orang-orang tua kami, pengurus BKM Masjid Baitur Rahim Padang Bulan, yang mudah-mudahan kita doakan sehat selalu, diberikan Allah kemudahan untuk terus bisa memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin. Alhamdulillah kita tengok masjid kita makin hari makin cantik, makin hari makin nyaman kita di dalamnya. Mudah-mudahan insyaallah semakin nyaman masjidnya, semakin khusyuk kita sholat di dalamnya. Amin. Karena aku tengok makin ramai jemaah kita ini Pak Haji. Alhamdulillah. Karena udah cukup lama saya tak masuk. Kemarin Jumat masuk. Asalkan pas jadwal saya subuh di sini ada saja kegiatan. Yang berangkatlah ke Medan, yang kemarin adalah acara dari MUI, macamlah. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita tadi, makin cantik masjidnya. Saya tengok pun tadi dari luar udah terang lampunya. Mudah-mudahan terang juga hati kita yang ada dalam masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa berupaya meneladani, mencontoh beliau, sehingga akhirnya nanti nikmat yang termasuk nikmat yang besar dalam hidup kita ini nanti di ujungnya adalah kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin itu Bapak Ibu di Facebook saya tengok ada peristiwa yang luar biasa. Saya bilang luar biasa begini. Jadi lagi ngisi pengajian begini, lagi pengajian seperti ini di masjid, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak, ayah-ayah lah, udah berumur juga. Dia siap mengaji, Ustadz tuh bertanya. Macam biasalah. Demikianlah pengajian kita. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kata Ustadz tuh. Bertanya lah bapak tuh. Izin Ustadz, mau bertanya, kata bapak tuh. Sehat dia. Saya pertanyaan saya singkat-singkat saja. Saya tak suka saya yang lama-lama nih katanya. Apa itu pertanyaannya? Bisakah kita nanti berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sorga? Itu pertanyaannya. Itu aja Pak Ustaz, pertanyaan saya. Bisakah kita nanti berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sorga? Itu aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Begitu Bapak tuh siap bertanya, Ustaz tuh mulailah menjawab. Kata Ustaz tuh pula, insyaallah ketika kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah kita mengamalkan ajaran agama ini, insyaallah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak nanti akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Begitu Ustaz tu siap menjawab, kalau Bapak tu pun tadi bersender dia di tembok macam begini juga lah, bersender dia bertembok, tertunduk dia, kepala dibangunkan orang sudah tak ada lagi. Bersender dia Pak, bersender dia di tembok. Nah, makanya yang bersender-sender siap-siap juga lah. Iya. Kalau begitunya pula mati kita Pak, Allah Tuhan. Saya waktu nengokkan video itu merinding saya, ya Allah Tuhan. Bisa akhir ucapannya itu, pertanyaan dia yang terakhir itu adalah kerinduannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kan itu menunjukkan berarti selama ini dia merindukan bagaimana bisa bertemu dengan Rasulullah. Sampai akhir daripada pertanyaan dalam hidupnya itu adalah, ya wahai Ustadz, bisakah nanti kita berkumpul dengan Rasulullah di dalam sorga? Pertanyaan terakhir setelah itu tidak lagi bercakap, dia bersender dia. Ternyata pada saat itu Allah memanggilnya. Makanya Bapak jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa minta nah kita sama Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan mati husnul khatimah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika berkumpul dengan para sahabat, Nabi pernah mengatakan, aku rindu sekali berkumpul dengan keluargaku. Rindu sekali aku berkumpul dengan keluargaku, kata beliau. Rasulullah kemudian, para sahabat kemudian menjawab, alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini keluargamu ya Rasul? Para sahabat itu mengatakan begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, lastum ikhwani walakinnakum ashabi. Kalian itu, kata Rasulullah, bukan saudaraku yang kumaksudkan. Kalian sahabat-sahabatku. Rasulullah kan membilangkan kawannya kan sahabat. Kalian sahabat-sahabatku. Jadi siapa yang kau maksudkan dengan orang-orang yang kau rindukan dan mereka adalah keluargamu? Rasulullah kemudian mengatakan, humul ladzina lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihat, tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka orang yang tak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman dan percaya kepadaku. Bahkan mengamalkan apa yang menjadi aturan-aturan dan menjadi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di sini belum ada yang pernah jumpa Rasul ya Bapak Ibu ya. Belum ada yang pernah berjumpa dengan Nabi. Belum ada yang pernah melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dah Pak. 14 abad jarak kita dengan Nabi itu bukan dekat itu. 14 abad itu jarak yang sangat jauh. Tak pernah kita jumpa Nabi, wajahnya macam mana pun tak pernah kita tahu, tapi bismillah kita yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakin betul kita, tidak ada keraguan dalam hati kita bahwa Allah punya utusan untuk menyampaikan agama ini, dan utusan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini kelak bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang-orang tua saya, kaji kita pada hari ini adalah hadis yang ke-10. Bapak Ibu yang megang buku di halaman 20, judul kita hari ini adalah makanan dari rezeki yang halal sebagai syarat diterimanya doa. Baik. Alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis kita hari ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi, walaupun berjumpa dengan Nabi sekitar 2,5 tahun atau 3 tahun, tapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, yang baik-baik. Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maksud yang baik-baik ini dalam perkara apa saja? Maka Dr. Mustafa Al-Bugha dalam syarah kitab Arba'in Imam Nawawi ini mengatakan,
semua hal yang berkaitan tentang amal, apakah itu perbuatan-perbuatan ibadah, amwal, apakah itu kaitannya berupa harta, wal aqwal, apakah itu juga kaitannya dengan ucapan-ucapan kita. Jadi semua yang baik-baik itu harus bersumber juga dari yang baik. Tak bisa dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita niat kita baiknya, niat kita bagus, tapi cara untuk menyampaikan kita kepada niat itu caranya dengan sesuatu yang tidak baik. Contoh, kalau Bapak masih ingat film apa? Film Robin Hood. Ingat lagi Bapak film Robin Hood. Film Robin Hood itu, Robin Hood ini kan pencuri, perampok, tapi yang dirampoknya itu orang kaya. Yang dirampoknya itu orang kaya. Robin Hood punya niat macam mana dirampoknya orang kaya ini, hasil rampasannya ini dibagikannya sama orang miskin. Niatnya bagus nggak itu Bu? Bagus nggak? Macam sekarang lah kira-kira naik harga BBM. Naik harga BBM, yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Kan begitu kan? Naik harga BBM, orang makin kaya, rakyat makin sulit. Ada orang yang pingin berbuat. Macam mana caranya orang-orang kaya ini, cocoknya dirampoknya dulu hartanya ini. Hasil rampasannya itu kemudian kita bagi-bagikan sama masyarakat yang miskin. Niatnya baik enggak tidak, Pak? Niatnya baik. Niatnya mau berinfak, mau sedekah, membantu orang miskin yang susah, tapi caranya tidak baik. Caranya tidak baik. Maka niat yang baik saja tidak cukup, harus dengan cara yang baik. Macam itu kan kalau di dunia film Robin Hood tahun berapa itu. Kalau zaman sekarang nih Pak, zaman sekarang ini kan perampok, pencuri nggak lagi main-main di dunia nyata saja, tapi sekarang perampok, pencuri itu sudah masuk kepada dunia maya. Yang dirampok itu rekening bank, nggak tanggung-tanggung lagi sekarang. Bagaimana rekening bank orang itu bisa dibobol, sedangkan sekarang saja data-data rahasia, ini berita terakhir ini kan data rahasia presiden kan sedang dibobol ini. Data-data rahasia saja sekarang tuh bisa dibobol. Sekarang tuh perampok itu sudah canggih, rekening bank yang dibobol. Ada orang yang beranggapan begitu, bagaimana rekening-rekening bank orang-orang Yahudi ini, rekening-rekening bank orang-orang non-muslim ini kemudian dibobol, kemudian uangnya itu digunakan untuk kebaikan umat Islam misalnya, uangnya digunakan untuk kebaikan kaum muslimin. Ya, maka walaupun niatnya baik untuk menghancurkan orang kafir dengan cara seperti itu, tetap namanya itu adalah mencuri. Tapi kan ini ghanimah Ustaz, harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu kalau situasinya dalam keadaan perang. Ini aman-amannya kita. Tahu-tahu mau dibobol begitu, ini termasuk niat yang baik tidak cukup kalau jalannya tidak baik. Maka Rasulullah mengingatkan, innallaha ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Hendak berangkat umrah waktu, ya, hendak berangkat umrah, tapi uang umrahnya dari mana misalnya? Iyalah, menang dia semalam kan. Kebetulan waktu rajin main judi kan begitu. Rajin main judi, tahu-tahu menang. Jadi supaya bersih, agak dicuci dikit uang ini pikirnya. Iya, supaya jangan haram-haram kali kan begitu. Supaya jangan haram-haram kali, macam mana caranya supaya agak bersih sedikit, supaya jangan terlalu haram lah mungkin menurut dia duit ini. Akhirnya separuh duitnya itu dibawanya umroh. Kalau begini modelnya, niatnya saja yang baik tapi caranya tak baik. Ada begitu Pak? Ada. Ya.
Ya tak pala kita, ya mungkinlah sebagian artis-artis kita tengoklah. Kalau di film mengumbar aurat saja kerjanya Pak di film. Pala awak tengok nanti waktu liputan gosip udah berangkat pula dia umroh. Jadi digunakannya lah duit dari dia mengumbar aurat itu, dapat duit dia dari film itu diberangkatkannya untuk umroh. Ada begitu. Ada lagi sebagian pejabat-pejabat kita, ya dulu pernah, karena saya waktu di Mesir itu kan ketua Sumatera Utara. Jadi ada pejabat-pejabat kita yang datang dari provinsi itu, ya, kemudian sampai ke Mesir tujuannya melihat mahasiswa Sumatera Utara yang ada di Mesir, sekaligus umrah. Jadi sebelum berangkat umrah, singgah dulu di Mesir 2-3 hari. Ya, begitu di Mesir ya tahu lah Bapak namanya. Di Mesir mau dimanapun dia, kalau tempat maksiat ada saja itu. Ya, mau di Arab Saudi, mau di Mesir, mau dimanapun dia kalau tempat maksiat ada saja. Jadi begitu sebelum berangkat umrah singgah ke Mesir, sampai ke Mesir jalan-jalan ke Sungai Nil. Di Sungai Nil itu ada penampilan apa Pak? Penampilan tari perut kan begitu kan. Itu dulu ditengok. Ini dulu Ustaz, besok baru umroh kami katanya pula. Ini dulu Ustaz, besok baru berangkat kami umroh. Jadi seolah-olah bagaimana supaya umroh itu bisa menutupi yang dikerjakan orang pada saat itu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, hadis ini mengingatkan kepada kita Allah itu maha baik. Kalaupun ibu pingin yang baik, ya caranya juga harus dengan cara yang baik. Mau bersedekah awak, mau berinfak, mau apapun yang kita lakukan sampai itu kan tadi termasuk contoh misalnya dari hal ibadah, termasuk contoh misalnya dari hal-hal perkataan minal aqwal. Niat kita baik, tapi caranya juga harus dengan cara yang baik. Bersedekah niat baik tapi cara dengan cara yang baik. Ibadah baik tapi dengan cara yang baik. Termasuk juga awak bercakap. Cakap kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan kita misalnya mengasih nasihat, memberikan nasihat. Kan niatnya baik itu Pak. Mengasih nasihat. Awak tengok ada kawan awak begitu, tak cocok kita rasa, kita mau nasihati dia supaya berubah. Tapi niat yang baik saja tidak cukup kalau bukan dengan cara yang baik juga. Banyak orang yang ketika dinasehati terakhir tidak terima, tersinggung dia, terakhir mendele Pak Haji, merajuk, terakhir tak mau lagi waktu sholat di masjid. Ya, mocot dia pikir Bapak. Baru lagi pula 2 hari dia di masjid yang banyak udah peraturan. Yang banyak udah menasehati dia, yang tak bolehlah begini, yang sholatlah mesti begini. Baru lagi 2 hari dia masuk ke masjid yang banyakan menasehati dia. Cara menyampaikan nasihatnya pun tak cocok rasa dia. Terakhir mocot waktu, tidak lagi datang lagi dia ke masjid. Atau tak datang lagi dia ke masjid ini, pindah masjid dia, dicarinya masjid yang lain. Makanya menjaga-jagakan niat yang baik dengan cara yang baik ini pun harus juga hati-hati. Wah ini yang hobian komat Pak. Hobian wak ni komat. Di tempat kami begitu ada waktu hobinya kali komat. Ya awak mungkin berbaik sangka mungkin dulu waktu muda sibuk bapak tu tak sempat dia komat kan begitu. Tak sempat dia ajan, tak sempat dia komat. Kalau udah pensiun begini lapang waktunya rajin ke masjid. Asalkan sudah tet katanya sudah mulailah datang waktu untuk komat. Dia pun tak lagi dikasihnya orang megang mic, dia majulah dia ke muka, pangkahnya lah qomat. Kalau bagus tadi suaranya, alhamdulillah, qomat ya kan. Ini terkadang bukan lagi sekedar qomat Pak Haji, ajan di pangkahnya, ajan di pangkah waktu ajan. Yang sedapnya lagi, belum lagi datang waktu, 1 menit lagi, ditengoknya misalnya zuhur 12.21. 12.20 sudah berdiri di depan mic itu. Udah berdiri di depan mic itu. Menunjukkan jangan lagi ada yang maju kecuali ya. Begitu tet katanya, tet matikan dia mengaji, tuh pangkahnya ajan. Ada begitu ada.
Ya. Kalau saya secara pribadi, saya kan ketua BKM di sana, saya bilang biarkanlah, ya, biarkanlah. Itunya lagi semangat waktu yang mau beribadah tuh, semangat dia yang mau azan tuh, biarlah. Ya, kalaupun kurang-kurang sedap ya namanya orang tua mah dibandingkan pula sama qori pula yang azan kan begitu. Yang penting tersampaikan hajatnya, senang dia yang ke masjid itu sudahlah. Awaknya lagi yang maklum-maklum. Jadi kalau awak dengar azan waktu, oh berarti waktu ngajan semangat dia kan begitu. Cuman ada juga yang tak sabar. Tak sabar. Terakhir apa? Begitu siap waktu azan, begitu siap waktu qomat, sampaikannya lah. Sampaikannya, awak kalau bisa jangan lagi azan wak katanya. Kenapa? Sakit telinga mendengar wak. Malu kita wak. Pikir orang enggak ada tukang azan di masjid ini. Kata kawan itu pula. Malu kita wak, pikir orang enggak ada tukang azan. Macam tak ada lagi anak-anak muda yang pandai azan di masjidnya, pala mesti wak yang azan. Dan lain kali jangan lagi wak yang azannya wak katanya. Boh, dialah udal yang semangatnya yang hendak azan tuh. Tahu-tahu didengarnya cakap begitu. Awak tak awaknya tuh Pak. Ya, awak tak awaknya tuh. Terakhir tersinggung dia bayar. Zuhur dia azan, asar udah tak nampak lagi dia di masjid tuh. Udah pindah dia ke masjid sebelah sana. Ada begitu, ada. Kisah nyatanya ini enggak boleh mengarang ini Pak. Ada kejadian begitu. Pandel. Ya, merajuk uak tunda lagi datang dia ke masjid. Ini apa? Caranya yang kurang baik. Niatnya baik, bagaimana supaya azan masjid itu enak didengar, tapi caranya tersinggung uak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk adab cara menasehati orang lain adalah jangan nasihati dia, jangan kritik dia di depan orang. Niat baik, tapi cara juga harus baik. Kami pernah kejadian begitu Pak di masjid. Kejadian begitu. Memang di masjidnya ada saja lah, memang tingkah ada saja pula masalah. Namanya pula punya rame-rame kan Pak Haji. Ada saja masalah. Kami kejadian. Begitu siap sholat subuh, salam-salaman. Pidato lah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir mengumumkan ada yang meninggal. Rupanya mengkritik dia. Tolong dulu kepada ketua BKM. Katanya pula. Tolong dulu kepada ketua BKM. Ini masjid ini makin lama saya tengok makin tak jelas. Bilangnya begitu. Kami sholat zuhur di sini tak ada imam. Entah siapa yang hendak jadi imam begini. Wow, mak. Terakhir, kalau saya pula, saya tahan-tahan juga ya orang tua. Lalu pula saya pikirkan, enggak pula tua kali memang. Tapi ada yang tak tahan, dilawannya. Rame masjid itu habis sholat subuh, rame. Ya, rame. Ya, enggak kalau tak tahan-tahan pasti pukulan orang itu kurasa di situ. Kadang pula kawan nih pula, yang baru-baru tobatnya pula masuk ke masjid, dibawakannya premannya itu ke masjidnya. Pikirnya udah hebat lah Pak di masjid tuh, mengkritik orang dengan begitu dibikinnya caranya. Kawan pun yang pikirnya di sini, kawan pun tengoknya yang elok-elok, pikirnya pula yang bangsa-bangsa apa. Kau pikir hebat kali kok dilawannya. Jadi rusuh masjid tuh. Jadi ini yang maksud saya, Bapak Ibu dirahmati Allah, niatnya baik, mau menyampaikan kritik baik supaya masjid kita itu semakin bagus. Tapi caranya termasuk menyampaikan saran dan kritik itu adalah jangan di depan orang. Jangan di depan orang. Karena Bapak Ibu, kalau awak mengkritik, menasehati orang di depan orang, boleh jadi niatnya baik, caranya tidak baik, bukan makin dengar dia apa yang kita nasihatkan, justru dia akan semakin melawan. Kenapa? Tersinggung rasa dia. Ya, karena dia nanti merasa bukan dinasehati, tapi dia merasa dipermalukan di depan orang. Kan malu awak tuh Pak kalau dinasehati di depan orang. Macam kami lah ustad-ustad begini. Ya namanya ustad ada saja salah pula. Ketika menyampaikan materi begini, ada yang tak cocok, ada yang tak pas, ya. Jangan sampaikan kritik itu di depan orang ramai. Tak izin Ustaz, salahnya kurasa yang Ustaz bilang tuh, katanya pula. Tak cocok yang Ustaz bilang tuh, aku enggak sorak sama Ustaz, katanya begitu. Ini kan tak cocok ini. Kalaupun ada misalnya yang dari jelaskan Ustaz tuh yang tak cocok sama awak,
Begitu siap nanti berpulangan orang, berjumpa empat mata, minta izin Ustaz. Bagus-bagus bilang, minta izin Ustaz, aku sepemahamanku. Begininya maksudnya. Tah kalau pula menurut Ustaz macam mana? Ustaz itu pun, oh iya, kurasa yang silapnya aku tadi. Nanti pertemuan sekali lagi ku perbaiki. Kan sedap dia. Tapi sempat di depan orang dipermalukan begitu. Awak pun Ustaz pula, pantanglah pula kalah Pak Haji. Datanglah ilmu macam mana mengolah supaya benar pula cakap awak, itu kan begitu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahmatullah, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Kata kuncinya Allah Maha baik, tidak akan menerima niat yang baik kecuali dengan cara yang baik. Apapun itu, ibadah, perbuatan, infak, sedekah, perkataan, semuanya harus dengan cara-cara yang baik. Kemudian Bapak Ibu sambung hadis kita ini, wa annallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah menyuruh kaum muslimin, orang beriman, sebagaimana Allah memerintahkan kepada para nabi, para utusan. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada saat menyampaikan hadis ini Nabi membacakan ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malu salihah. Makanlah makanan yang baik-baik dan perbuatlah perbuatan yang saleh. Kerjakanlah amalan saleh. Ayat lain yang dibacakan Rasul, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Ini dalil yang dibacakan oleh Nabi menunjukkan adanya perintah untuk memakan, mencari nafkah yang halal. Jangan sampai infak yang kita kerjakan, infak yang kita berikan, infak yang kita sedekahkan ternyata adalah infak dari uang yang tidak halal. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, setelah Rasulullah membacakan hadis itu, membacakan ayat Al-Qur'an itu, summa dzakara ar-rajul yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian Nabi menceritakan, ini Nabi cerita. Dalam cerita ini Nabi mengatakan begini Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki yutilus safar, sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi Nabi menceritakan ada seorang laki-laki sedang melakukan perjalanan jauh, as'asha aghbara yamuddu yadahu ila sama. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan jauh ini dalam keadaan kusut dan berdebu, pakaiannya kusut dan berdebu. Kalau kita sekarang jalan-jalan Bapak Ibu, naik kereta, naik mobil, naik pesawat, naik mobil lah ya. Mungkin macam mana pun hebatnya debu di luar, takkan kotor baju kita. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu main-main, jalan-jalan ke mana kita bilang, ke Bandar Kumbul, Siringo-ringo ke atas Pak, Bandar Kumbul, lewat PT Siringo-ringo, ya, siang Bapak ke situ, udah 1 minggu tak hujan, ya, ibu undangan ke Bandar Kumbul, dari rumah cantiknya lagi Oci itu, bedaknya warna putih. Begitu sampai ke Bandar Kumbul, waktu naik kereta, mudah-mudahan berubah bedaknya menjadi warna warna kuning. Iya. Ceramah Ustadz kusana pakai jubah putih, naik kereta Ustadz tuh. Begitu sampai Bandar Kumbul, berubah jubah putih menjadi jubah krim, kan begitu. Lengket deh itu. Apalagi depannya pula truk sawit. Ya, truk sawit tak bisa dipotong. Habis benaikan abu itu, habis. Ini Nabi menceritakan begitu. Ada seorang laki-laki, kenapa Nabi tahu dia ini orang dalam perjalanan jauh? Nampak dari bajunya. Orang Arab dulu pula kalau perjalanan jauh paling paten naik unta atau naik kuda. Tapi rata-rata naik untanya itu karena unta lebih tahan.
naik unta. Taulah di padang pasir, begitu naik pula perjalanan sehari 2 hari, benaikan abu. Terakhir jubah itu pun nampaklah jubah itu kusut, warnanya pun sudah kusam. Pada saat itu kata Nabi, orang yang sedang dalam perjalanan jauh ini, yamuddu yadahu ila sama, yamuddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya begini, ya, mengarah ke langit. Kemudian dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya, artinya dia berdoa. Perjalanan jauh, dia angkat tangannya, kemudian dia mengatakan, oh Tuhan, ya Allah, kira-kira begitu, meminta lah ini, berdoa. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanan yang dimakannya haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang diminumnya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakainya juga haram. Wa ghuziya bil haram, dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya dengan yang haram. Fa anna yustajaba lahu. Nabi mengakhiri hadis ini dengan mengatakan, bagaimana mungkin doa orang begini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, apa keterangan hadis yang terakhir ini? Yang pertama keterangannya adalah bahwa amal kita ini, ya, doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul kita adalah doa akan diijabah oleh Allah dengan beberapa sebab. Dan yang sedang dilakukan oleh laki-laki ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 yang dilakukan laki-laki ini, dan 3-tiganya itu adalah termasuk adab berdoa dan termasuk hal-hal yang membuat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama, italatus safar. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Nabi mengatakan, salasun da'watun mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nabi mengatakan yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Wa da'watul musafir, doa seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Wa da'watul walid liwalidihi, da'watul walid liwalidihi, doa orang tua terhadap anak. Ada 3 Bapak Ibu, doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pertama, doa orang yang terzolimi. Jadi kalau awak disakiti orang, dihina orang, dicaci orang, difitnah orang, dizolimi orang, tak usah kita yang membalasnya, biarkan Allah yang balas dengan cara Allah. Doa angkat tangan, ya Allah, Engkau yang maha adil, Engkau yang maha tahu, aku sedang terzolimi, ya Allah, sakit kali hatiku dibikin waktu, ya Allah, Kaulah sebaik-baik yang memberikan balasan. Udah begitu saja. Jangan panjang kali curhat ibu sama Allah, nanti kalau panjang kali, banyak kali minta, menyalah pula. Aku tak suka aku, ya Allah, aku tengok bermobil baru, ya Allah, mudah-mudahan hancur mobilnya, kecelakaan, ya Allah, kata ibu itu pula. Tidak usah sebutkan begitu, ya, berdosa awak. Kenapa? Mendoakan orang tidak baik, berbalik doa itu nanti sama kita, gawat juga itu. Jadi kalau dizolimi orang awak, bilang saja sama Allah, ya Allah, aku sedang dizolimi, sakit hatiku, ya Allah, tidak sanggup aku membalasnya, ya Allah, orang kaya dia, ya Allah, Kaulah sebaik-baik Allah yang maha adil, Engkaulah yang sebaik-baik memberikan balasan. Sudah gitu saja, nggak usah sebutkan apa yang awak minta untuk membalaskannya. Yang kedua, da'watul musafir. Jadi orang yang musafir itu adalah orang yang doanya mustajab. Makanya Bapak Ibu kalau berjalan-jalan kita, banyakkan doa. Banyakkan doa. Karena macam manapun enaknya perjalanan, naik pesawat, naik kereta api, yang namanya perjalanan pasti capek. Capek nggak Pak? Walaupun dibilang naik pesawat, menunggunya di bandara itu berapa jam? 1 jam lagi sebelum naik pesawat udah di bandara, Pak. Menanteng-nenteng koper lagi.
ya, macamlah. Walaupun dibilang naik pesawat tapi capek juga itu. Maka orang yang dalam perjalanan doanya mustajab. Yang ketiga adalah da'watul walid liwalidihi. Doa orang tua terhadap anak. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau kita tengok cerita Nabi tadi ini, laki-laki ini pertama dia dapat doa yang mustajab satu karena dia sedang dalam perjalanan. Yang kedua, yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Imam Ahmad mengatakan termasuk adab berdoa itu adalah mengangkat tangan. Nabi mengatakan innallaha ta'ala hayyun karimun, sesungguhnya Allah maha hidup dan maha mulia. Yastahyi, Allah itu malu, Pak. Allah itu malu idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayyaruddahuma safran khaibataini. Allah malu menolak doa kalau ada hambanya yang datang kepada Allah meminta kepada Allah sambil mengangkat tangan. Allah malu tidak mengabulkan doa seorang hamba ketika hamba itu sudah berdoa mengangkat tangan. Maka termasuk adab berdoa itu adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu, Bu, yang namanya mengangkat diangkatlah pula. Cuman karena ku tengok terkadang yang panjangan dibikinnya doanya, Pak. Sampai tidak tahan lagi waktu. Pertama diangkatnya memang begini. Akhir lama-lama ditongkatkannya satu. Mengaminkannya pun sudah tak sedap lagi nih. Pertama amin, 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 sedap lagi kan? Karena panjang kali tongkatnya satu, aminnya amin. Udah mulai begitu ini. Nggak juga berhenti waktu yang mendoa tu. Terakhir enggak lagi tertongkatkannya lagi satu, diletakkannya dua-dua tangannya di atas pahanya. Atau diletakkannya kalau ada perutnya agak besar dikit, letakkannya di atas perutnya begini ya. Nggak lagi terangkat. Kenapa? Panjang kali doa Ustaz tuh. Panjang kali doa awak. Awak pikir dah siap lah doanya nih. Allahumma ghfir lana dzunubana. Begitu Rabbana atina. Oh siap. Awak pikir ya kan? Rupanya enggak siap. Rabbana atina. Awak pikir fid dunya hasanah. Rupanya min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah Tuhan, dalam hati yang keluar ni lah pula. Iya. Makanya kalau saya mendoa, Pak, acara apa ini? Acara mengirim doa. Ya udah mengirim doanya itu fokus doanya. Karena panjang kali pun awak bikin doa awak. Pertama jamaah tak paham. Sesudah jamaah tak paham, yang mengaminkannya pun yang sudah dalam keadaan perut konyang. Satu perut konyang, yang kedua gondangnya perut lapar. Karena tadi sebelum wirid belum makan waktu. Acara makan sesudah siap mengaji. Kan sudah tak khusyuk lagi. Oh yang lama lo wah ni dingin lah kuah lontong ni kan begitu. Terakhir nak lagi khusyuk. Jadi kalau misalnya acaranya akikah, ya udah doa fokusnya itu akikah. Acaranya apa? Acaranya menikah. Ya udah doa fokusnya itu macam mana keluarga sakinah, selesai. Ini pula sampai entah kemana-mana terakhir. Allahumma. Apa lagi biar panjang dibikin doa nih kan begitu. Tara Allahumma barik lana fi ma razaqtana, cocok kata orang. Enggak makan pula udah. Maka tahu sepanjang-panjang kali. Kenapa? Adab berdoa itu angkat tangan. Jangan sampai pegal tangan orang mengangkat begini. Ayo Bu ya. Caranya macam mana Ustaz? Boleh begini. Biasa kalau yang begini doanya mintanya koci ini. Kalau agak begini sedang. Kalau begini besar. Tak ada itu ya. Jadi mau begini dia, yang penting mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan, ya, jangan pala berlebihan kali. Ya, cukuplah mengangkat tangan sebagai bentuk kita meminta kepada Allah. Allah malu menolak doa seorang hamba yang mengangkat tangan. Apalagi adab berdoa yang dikerjakan laki-laki ini. Kemudian bitikrari zikri rububiyatihi subhanahu wa ta'ala. Termasuk
doa yang mustajab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, adalah mengulang-ulang atau menyebutkan nama Allah. Makanya sunnah hukumnya adalah sebelum kita berdoa, sebelum kita menyampaikan hajat, dipuji dulu Allah, disebut dulu namanya, ya. Makanya doa itu kan selalu dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baru berikutnya wassalatu wassalamu ala, salawat. Setelah itu perbanyak lagi pujian kepada Allah, ya. Kemudian sebutkan asmaul husna terkait dengan doa yang mau kita panjatkan. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Itu semua memuji Allah. Kemudian Allahumma ya Allah ya Ghafur ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ighfir lana dzunubana ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Razzaq ya Fattah ya Alim, ya Allah yang Maha Pemberi rizki, yang Maha membukakan segala kebaikan, ya, dan yang Maha mengetahui. Iftah lana qulubana, lapangkanlah dada kami ya Allah. Warzuqna rizqan halalan thayyiba, berikan kami rezeki yang halal dan baik. Jadi doa kita itu cocok-cocokkan dengan asmaul husna, Bu. Ya, ibu-ibu kan sering mengamalkan amalan husna. Macam di masjid kita ini udah ada ini, tinggal kalau mau nengok kopean awak, ada kopean di sini. Ya, misalnya kita mau minta apa dulu ini? Apa misalnya mau kita minta di sini? Assalam, ya, Allahumma antas salam, ya, minta dengan nama Allah As-Salam, Al-Ghaffar, Maha Allah yang Maha Pengampun. Sebutkan nama Allah itu, ya. Jadi termasuk adab berdoa itu adalah memperbanyak pujian kepada Allah, termasuk menyebutkan nama-nama Allah Asmaul Husna. Jadi setelah tiga-tiganya ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ada dikerjakan laki-laki itu perjalanan jauh, diangkatnya tangannya, disebutnya nama Allah berulang kali dalam doanya, ya Rabb, ya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat dia berdoa itu makanannya haram, minumannya pun haram, pakaian yang dipakainya pun haram, ya. Kemudian dia dikenyangkan dengan yang haram, dicukupi kebutuhannya dengan yang haram. Karena ada juganya kawan, aku Ustaz, alhamdulillah, mudah-mudahanlah pula Ustaz, aku kalau duit-duit yang panas tu tak pernah ku belikan makanan ke rumah itu, tak pernah itu. Tak pernah duit-duit yang panas tu, yang syubhat-syubhat tu, tak pernah ku belikan uang belanja ke rumah, enggak pernah. Jadi kemana Bapak bikin itu? Begitulah. Kadang untuk cicilan kereta, untuk cicilan kereta, untuk bayar listrik, pulsa, itulah. Tapi kalau untuk membelikan makanan dimakan anak istriku, tidak ku kasih itu katanya. Oh iya pula, pikirnya kan. Memang dijagakannya makanan, tidak dibelinya dari uang yang syubhat, uang haram, tapi dicukupi kebutuhannya dengan yang haram. Jadi termasuk itu, termasuk. Walaupun kata Allah kulu, katakan makanlah, maka para ulama menafsirkan makan di situ bukan makan begini. Tafsir makan itu adalah akhzul manfaah, mengambil manfaat dari uang yang syubhat, uang haram itu sudah termasuklah dia dalam kategori itu. Bapak Ibu, haram ini kan ada dua, haram zat, haram cara mendapatkan. Ya, haram zat itu dah pahamlah kita. Kalau binatang yang bertaring hidup di dua alam, macamlah B1, B2, segala macam tu haram zat. Ada haram secara mendapatkan. Haram secara mendapatkan. Ayam haram, Bu. Oh, Bu. Ayam haram tidak? Ayam halal. Tergantung. Ya, jadi jawabannya jangan dulu halal. Ayam itu halal tergantung. Ayam siapa dulu kan begitu. Iya kalau ayam awak, kalau ayam orang. Pertama ayam siapa, yang kedua dipotong pakai bismillah apa tidak dia, entah yang jadi bangkainya dia. Makanya ibu pun kok ke pajak tengok-tengok juga tukang potong tu, pilih kian mana
Yang menurut ibu udah langganan, ibu tengok udah bagus cara motongnya, ini baru lagi dipotongnya, belum lagi mati ayam tuh, masih lagi kepak, masukkan ke air panas. Boleh jadi mati ayam tuh bukan karena dipotong, tapi karena air panas. Kalau mati ayam tuh karena air panas, bukan karena dipotong, bangke. Sementara bangke hukumnya haram. Kambing halal, Bu. Kambing halal. Cuman ya udah diajari tadi. Halal tergantung kambing siapa dulu, yang kedua dipotong pakai bismillah tidak. Entah yang ditabrak orangnya kambing tuh, begitu ditabrak tuh masih cengap-cengap ditengok uak tuh kambing tuh. Kok sayang ini bah, 1,5 juta juga ini. Potong ya. Ya, terakhir ini syubhat. Iya kalau kambing tuh mati karena disembelih. Entah matinya dia sebelum disembelih, kan gawat, masih hangat lagi kambing ini gitu. Jadi pakaian makanannya haram, minumannya pun haram, pakaiannya. Kalau pakaian ini laki-laki, ya kalau ibu-ibu amanlah. Pakaian itu secara zat mungkin tak ada yang diharamkan, cuman cara mendapatkannya. Tapi kalau kita ayah nih, termasuk yang haram kita pakai selama hidup di dunia ini adalah kain, pakaian yang terbuat dari sutra, kemudian perhiasan yang terbuat dari emas. Ya, jadi kalau pun bercincin awak, bapak-bapak, kalau bisa janganlah cincin dari emas. Mak turunlah apa awak Ustad, biarlah turun rating awak dikit, tapi tidak awak kerjakan yang haram tuh, kan begitu. Sutra, ya, kalaupun ada batik awak sutra memang paten lah Pak Haji. Kalau sudah batik katanya dari sutra, harganya penuh nggak lagi ratusan ribu, itu jutaan, ya. Jadi kalaupun paten dia, tapi untuk di dunia ini jangan dulu. Kenapa? Karena kata Nabi, laki-laki yang memakainya di dunia takkan memakainya nanti di akhirat. Ya, di dunia dipakainya, di akhirat takkan lagi dipakainya. Kenapa? Itulah aturan Allah. Secara medis nanti dikaji lagi oleh para ulama kita di bidang kedokteran, ternyata laki-laki nanti ada pengaruhnya itu kalau dia memakai emas dan memakai sutra. Artinya Allah membuat aturan itu karena adanya tahu Allah itu yang tak bagus untuk kita, makanya dilarangnya, kan begitu. Baik Bapak Ibu, akhirnya ya semua jangan sampai dicukupkan segala apa yang kita nikmati dalam hidup ini dari sesuatu yang haram. Saya tutup pengajian kita subuh ini dengan beberapa kisah, ya, bagaimana hebatnya ulama-ulama dulu, orang-orang soleh terdahulu menjaga jangan sampai ada yang syubhat, yang haram, yang dimakan, yang dikerjakan, yang didapat. Contoh begini. Ada seorang ulama, saya kalau tak silap Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi cerita, dikisahkan, seminggu beliau tidak membeli daging kambing dipajak. Padahal beliau biasanya belanja itu, ya, beli daging kambing itu biasa sehari-hari begitu untuk makan biasa. Tapi seminggu itu Imam Nawawi tak beli kambing dia. Kenapa? Karena ternyata di kampung itu baru ada orang kehilangan kambing. Dia khawatir kalau seandainya kambing yang dijual dipajak itu adalah kambing yang hilang tuh. Padahal kalau dikaji Pak secara hukum awak boleh pun dipajak, tak tahunya awak, enggaknya ada masalah itu. Iya, awak bolehlah dipajak walaupun kambing itu misalnya kambing curian, macam kereta kan banyak kereta tak bersurat Pak. Walaupun ada suratnya, surat Yasinnya lagi gitu kan. Nggak ada suratnya. Dibilang orang lawak penadah. Tapi kalau untuk dipakai di ladang-ladang dibeli orang itu. Supra harga 2 juta dilewatkan orang itu. Ya. Kalau tak tahunya awak pula entah barang curian, yang penting awak boleh. Kan begitu. Secara hukum sahnya itu. Cuma begitulah hebatnya Imam Nawawi itu menjagakan. Baru ada orang kehilangan kambing di kampung ini. Entah kambing tunya. Maka untuk menghindari itu tak beli kambing dia selama seminggu. Kan hebat tuh. Artinya sampai seperti itulah menjagakannya. Ada riwayat yang lain mengkisahkan begini. Yang cerita yang sering kita dengar dari ustadz-ustadz kita. Ya, ada seorang pemuda yang kemudian dalam keadaan lapar, tiba-tiba dia melihat di bawah pohon apel itu ada jatuh apel. Kemudian karena lapar dia makan apelnya.
Siap dia makan apelnya baru teringat dia. Ini apel siapa ini? Kok enak-enak saja masuk ke perutku, kan begitu. Akhirnya dicarinya siapa toke pohon apel tuh. Minta izin dia. Minta izin. Wah, aku makan apel uak. Minta izin lah, aku ikhlaskan uak lah. Supaya halal lah yang kumakan nih. Ini wak nih pula menengok laki-laki begini. Jarang-jarang ini. Jarang-jarang ada orang begini nih. Oh, nggak bisa kata wak itu pula lah. Nggak bisa. Pula main halal-halalkan saja. Jadi macam mana caranya supaya halal ini wak? Supaya halal ini biar tahu kau. Harus kau kawini anak gadisku katanya. Anak gadisku itu buta, tuli, bisu, cacat. Nggak bisa berjalan. Mau kau? Oh mak. Pening juga itu pak. Kalau tadi nikahi anak gadisku, yang mana? Ini sehat awak tengok. Jadi wak bilang gitu kan. Pasang kedua pun jadi awak bilang. Ini buta, bisu, tuli, tak bisa berjalan, cacat. Mau kau menikahinya? Ku kasih waktu seminggu berpikir kau. Jadi kalau nggak mau aku wak, ku haramkan apel yang kau makan tuh kata. Oh mak, pulang dia. Pulang dia berpikir dia seminggu, akhirnya diputuskannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Diputuskannya siap dia menikahi anak itu dengan segala pertimbangan yang penting halal apel yang sudah ku makan. Datang dia, jadilah wak, ku terimalah nikahnya, ku nikahilah anak wak. Begitu dinikahkan, masuk ke kamar, ditengoknya sehat, pikir bapak sehat. Terkejutlah dia. Entah yang bukan ini orang rumahku katanya. Jadi kenapa? Tapi dibilang ayahmu kau buta, kau tuli, kau bisu, kau cacat. Semuanya itu adalah kiasan. Dibilang ayahku aku buta karena ayahku menjaga, tak pernah aku menengok yang tak baik. Dibilang ayahku mulutku bisu karena aku tak pernah bercakap kecuali yang baik. Dibilang ayahku aku tuli, tak pernah aku mendengar kecuali yang baik-baik. Dibilang ayahku aku cacat, tak bisa berjalan kemana-mana karena memang tak dikasih ayahku aku pergi ke tempat-tempat maksiat. Itulah kinayahnya. Terakhir halal apelnya, dapat lagi bini yang paten dia. Anak toke dapat. Itulah kalau awak jagakan yang halal-halal tuh, dapat dua awak, halal, dapat lagi anak toke. Itu dia. Kisah yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ada seorang sahabat Nabi yang punya anak kecil. Begitu punya anak kecil, kemudian pergi dia berangkat jihad ke medan perang. Istrinya rupanya karena entah macam mana, satu hari dititipkannya anak ni ke tetangga sebelah supaya disusukan. Kebetulan ada mungkin mau hajatnya, titipkannya sama tetangga kan bisa. Kau pegangkan lu anakku bentar ya katanya. Pala pas menangis anak itu ditetekkan wak nih, disusukannya. Pulang sahabat Nabi ini dari perang, tahu dia kalau anaknya itu disusukan oleh tetangganya, mengamuk dia luar biasa, dikoreknya itu mulut anaknya itu supaya memuntahkan balik ASI yang sudah diminumnya itu. Dari mana kau berani-beranian kau mengasihkan menetekkan anak kita sama tetangga? Tahu kau rupanya apa yang dimakan istrinya itu? Tahu kau rupanya yang dimakannya halal apa tidak, sehingga berani kau meminumkan ASI kepada anak kita dari seorang perempuan yang kita tidak tahu asal usul dari mana makanan dia dapat. Oh Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Sebegitunya lah orang-orang soleh dahulu menjagakan jangan sampai ada yang syubhat masuk ke dalam tubuhnya. Yang terakhir, kisah terakhir ini adalah kisah seorang perempuan penjahit. Jadi wak perempuan ini janda bu. Janda miskin, ya, kerjanya kalau siang serabutan lah, yang menyuci, yang menggosok segala macam lah siang. Malam kalau pas terang bulan, dulu kan belum ada listrik. Kalau pas terang bulan digunakannya lah kesempatan terang bulan itu untuk menjahit. Ya. Jadi satu hari lewatlah rombongan istana lah kita bilang, rombongan bupati, rombongan apa, berkemahlah di samping rumahnya. Kalau sudah pejabat pula berkemah, teranglah. Karena terang itu digunakan wak perempuan itulah kesempatan. Oh cocok bah, terang bisa lah aku menjahit. Wah, dikerjakannya lah jahitannya, siap. Begitu sudah siap, terpikir sama dia, macam mana lah hukum jahitanku ini?
Halal tidak. Didatanginya Imam Ahmad, diceritakannya sama Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kemarin aku begini, datang pejabat begini, kujahitlah jahitanku ini dengan lampu, yang lampunya itu adalah lampu dari negara. Uangnya uang negara sehingga bisa hidup lampu itu dari minyak itu dibeli pakai uang negara. Aku menjahit dengan lampu yang difasilitasi oleh negara. Macam mana hukum jahitanku ini? Oh Tuhan, hebatnya ini Pak. Kalau awak mobil dinas, jangankan mobil dinas untuk kepentingan dinas, kepentingan pribadi dibawa tuh ke ladang. Mobil dinas itu kan begitu. Ini tidak. Ini yang jelas-jelasnya. Dia bukan mencuri, memang cahaya itu yang datang pula ke rumahnya. Tapi begitulah dia menjagakan. Terakhir Imam Ahmad, bukan dijawab Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Minta izin Bu, siapanya ibu sebenarnya? Kata. Bukan dijawab Imam Ahmad. Siapanya ibu sebenarnya? Kenapa? Sanggup ibu datang kemari bertanya hanya untuk urusan itu. Subhanallah. Apa kata Imam Ahmad? Sehelai rambut ibu lebih berharga ketimbang berlapis jubah yang sedang kupakai. Kenapa? Saking hebatnya menjagakan yang syubhat itu dapat. Takut dia gara-gara cahaya yang bukan milik dia gunakan menjahit, itulah yang dia jual. Macam mana hukum uangnya? Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, itulah kaji kita subuh hari ini. Hadis yang ke-10 yaitu tentang doa yang dimustajabkan oleh Allah. Hati-hati ya, kita jagakanlah jangan sampai ada yang haram, yang syubhat yang masuk ke dalam keluarga kita, karena dampaknya akan membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup, karena menengok waktu sepertinya tak lagi bertanya. Walaupun ada pertanyaan nanti lain waktu insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah, wala 'aiban illa satartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.